Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Armaya Sari, CGP Angkatan 8 Kota Tebing Tinggi, Unit Kerja SMP Negeri 4 Kota Tebing Tinggi. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. Pendekatan IA ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal baik ini dapat dipertahankan dan dikembangkan untuk memunculkan ide atau gagasan baru untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Agar dapat menerapkan teori pendekatan IA ini, maka langkah yang dilakukan adalah dengan teori Bagja. Bagja itu sendiri dalam bahasa Sunda adalah bahagia, sedangkan tahapan Bagja adalah B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, serta A. Atur eksekusi. Tahapan Bagja tersebut B. Buat pertanyaan. Dalam tahap ini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran yang akan dilakukan. A. Ambil pelajaran. Pada tahapan ini untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu ataupun komunitas yang telah berhasil sebagai bahan referensi. G. Gali mimpi. Dalam tahapan ini merupakan narasi keadaan ideal dari apa yang akan kita harapkan dan apabila telah terwujud. J. Jabarkan rencana. Pada tahapan ini mengidentifikasi tindakan yang akan dilakukan, bagaimana dan siapa yang akan membantu terwujudnya rencana. Dan yang terakhir adalah A. Atur eksekusi. Pada tahapan ini membantu transformasi rencana menjadi aksi nyata. Visi guru penggerak yang telah saya buat adalah terwujudnya generasi yang cerdas teknologi, berakhlak mulia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan mimpi saya tersebut, maka saya membuat prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan yang saya buat adalah meningkatkan kreativitas, motivasi belajar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Tahapan Bagja yang saya buat adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah 1. Bagaimana meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik melalui teknologi yang ada. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan warga sekolah lainnya. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi yang ada. Yang ketiga, mencari praktik baik tentang peningkatan rasa nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik melalui teknologi dan media sosial yang ada. Serta yang keempat, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif. Selanjutnya, A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya timbulkan adalah 1. Siapa guru yang ahli teknologi dan selalu menerapkan teknologi di dalam pembelajaran di dalam kelas? Yang kedua, teknologi pembelajaran apa yang sering digunakan di sekolah?
Yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Yang keempat, siapa guru yang dapat memandu peserta didik dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan serta bagaimana memilih kegiatan untuk meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan adalah 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli teknologi. Kedua, mencari referensi berupa teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Mencari referensi tentang tokoh guru yang dapat memandu peserta didik dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Gali mimpi. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan yaitu 1. Apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa serta menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik? Yang kedua, bagaimana pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan guru pada mata pelajaran lainnya? Yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Dan yang keempat, bagaimana membuat pembelajaran yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah 1. Membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. 2. Melakukan kolaborasi melalui tim teaching untuk melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten dalam hal ini. Yang keempat, mencari referensi tentang kegiatan yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Selanjutnya, jabarkan rencana. Pertanyaan yang ditimbulkan adalah 1. Apakah langkah-langkah untuk membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran di dalam kelas? 2. Apakah media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana usaha untuk melanjutkan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dengan baik? Dan yang keempat, bagaimana usaha untuk melanjutkan kegiatan untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah 1. Membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. 2. Mencari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai dengan karakter peserta didik dan materi pembelajaran. Yang ketiga, membuat kegiatan yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan pada peserta didik. Dan yang keempat, pemberian penghargaan bagi siswa yang kreatif dan berhasil menjadi role model bagi teman-temannya di sekolah sebagai tokoh yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Pertanyaan yang dapat ditimbulkan adalah 1. Siapa yang bertanggung jawab agar kegiatan pemanfaatan teknologi dapat berjalan dengan lancar dan konsisten? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab dalam kegiatan menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan di sekolah yang dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Tindakan atau penyelidikan yang dapat dilakukan adalah 1. Membuat kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi. 2. Membuat kegiatan kemanusiaan seperti memberikan santunan bagi yang berduka, mengadakan kegiatan Jumat Barokah, dan kegiatan sosial lainnya seperti dokter kecil dan polisi remaja. Demikianlah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik
dengan senantiasa berpihak pada murid. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak yang senantiasa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.